Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasamu Terhadap Prasaku Season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Walaupun sekarang kita sudah dalam posisi pandemi ketiga sih. Kalau di podcast season 2 ini kita udah pandemi ketiga. Kalau gitu ini kita mau ngomongin sesuatu yang seru, lama kayaknya, jadi openingnya sebentar aja, langsung aja ya Ben. Kita langsung ke seksi selanjutnya aja karena kita mau ngomongin soal gender. Ya, benar banget. Kita akan ngomongin soal gender nih, teman-teman. Jadi, kalau di podcast sebelumnya kita kan udah ngedengerin soal apa itu transgender. Tapi kita belum tahu nih apa di season itu sebelumnya gender. ya. Ya, season sebelumnya ada soal transgender, tapi kita belum tahu sebenarnya. Sebenarnya gender itu apa sih? Sama nggak sih sama jenis kelamin? Mungkin kita langsung tanyakan aja ke dua narasumber yang ada di ruang podcast kita. Ada Mas Alvan. Halo Mas Alvan. Halo Mas Iben. Dan juga ada Mbak Eka. Halo Mbak Eka. Halo Iben, halo Bek, halo Alvan. Halo. Ya, ini mungkin kita mulai dulu ya. Tadi kalau di awal saya bilang soal gender dan jenis kelamin. Sebenarnya beda antara gender dan jenis kelamin itu apa sih, Mas Alvan? Oke, baik, terima kasih Mas Iben. Ini sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan ini Mbak Eka sih sebenarnya lebih tepat ya untuk menjelaskan tentang apa itu gender, apa itu jenis kelamin, karena memang ahlinya ini Mbak Eka ini. Tapi mungkin kalau dari saya sedikit menjelaskan tentang apa itu gender dan apa itu jenis kelamin. Yang membedakan tergantung bagaimana konstruksi sosialnya sebenarnya kan. Jadi kalau jenis kelamin itu kan memang sesuatu yang memang dia sifatnya kodrati gitu kan, alamiah, yang ada dalam tubuh laki-laki dan tubuh perempuan yang berbeda gitu kan. Seksnya, tapi terkait dengan identitas gender itu memang terkait dengan bagaimana konstruksi budaya, konstruksi masyarakat yang melingkupi laki-laki dan perempuan tersebut. Jadi secara umum garis besarnya membedakan itu. Jadi gender itu memang dia bisa menjadi menjadi sangat bias, dia bisa menjadi sangat cair, fleksibel gitu kan terkait dengan identitas gender. Tapi memang kalau yang sifatnya jenis kelamin, dia memang sudah fix gitu posisinya. Silakan, mungkin Mbak Eka mau meneruskan, Mbak Eka. Oke, Alvan. Iya, sebenarnya udah benar ya yang disampaikan Alvan. Jadi kalau kita ngomong jenis kelamin itu kita nggak bisa lepas dari hal-hal kodrati. Apa sih yang kodrati itu? Tentu saja soal kromosom, kemudian alat reproduksi kita. Jadi di sini kita membicarakan soal vagina, penis. Itu tuh kita kalau ngomongin soal jenis kelamin, kromosom yang ada di badan kita, XX atau XY. Jadi sebenarnya jenis kelamin pun kita itu terlalu saklek dua gitu. Padahal kan sebenarnya ada juga loh yang lainnya kayak gitu. Nah, ini bersifat biologis, kodrati. Jadi tidak dibentuk atau tidak dibentuk oleh masyarakat. Ini given gitu ketika kita lahir. Kalau gender seperti kata Mas Alvan tadi, memang ini kan berdasarkan konstruksi sosial, dibentuk oleh kita sendiri nih, oleh masyarakat. Dipengaruhi oleh apa? Oleh sistem kepercayaan, oleh agama, budaya, sosial,
etnis, politik, hukum, pendidikan, dan banyak hal lagi. Sehingga dibedakan nih, apa sih yang harus menjadi peran laki-laki, apa sih yang harus menjadi peran perempuan, dan sifatnya seperti apa, bagaimana posisinya. Kayak begitu sih kalau gender. Dan ini tentu saja bisa berubah ya. Kalau dulu perempuan itu lebih banyak yang menjadi ibu rumah tangga, kan sekarang sudah banyak juga yang mulai bekerja. Kalau dulu ada supir bis malam gitu kan, kebanyakan itu laki-laki. Sekarang kan sudah ada supir bus malam yang perempuan. Jadi kalau gender itu lebih cair, lebih bisa berubah sesuai dengan konteks zamannya. Itu sih bahkan supir truk. Oh iya, supir supir juga truk. ada. Bener-bener pilot udah banyak ya sekarang yang Betul. perempuan. Dan juga kebalikannya, misalnya sekarang yang laki-laki misalnya dia yang stay di rumah, kemudian yang perempuan yang bekerja. Betul banget. Dan semuanya ini ya Mas Alvan ya, dengan strugglingnya masing-masing. I mean ketika kan ada juga ya yang masih beranggapan bahwa perempuan itu tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Demikian juga laki-laki yang memilih untuk tinggal di rumah, menjadi bapak rumah tangga istilahnya, itu juga menghadapi diskriminasi yang sama sebenarnya. Mereka juga terstigma gitu, terstigma lemah, terstigma tidak mampu menjadi kepala keluarga dan sebagainya. Padahal belum tentu ya, mungkin saja itu memang pembagian peran yang disepakati oleh pasangan tersebut. Jadi ketika ada perubahan-perubahan pun masyarakat kita tidak mudah menerimanya. Ada diskriminasi, ada stigma-stigma yang kemudian diberikan. Menarik tadi ya soal gender dan jenis kelamin. Tapi kemudian juga ada yang disebutkan Mbak Eka itu soal jenis kelamin di antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu maksudnya seperti apa ya, Mbak Eka ya? Mungkin kalau di Indonesia kita pernah dengar ada kasus yang Altrina ya. Nah, itu kan dia juga kan biasanya di kecil kelihatan kalau misalnya di luar itu organnya misalnya ada misalnya penis, kemudian ternyata di dalamnya atau kromosomnya atau ada rahim atau kromosomnya kromosom perempuan. Nah, itu salah satu bentuknya ya Mbak Eka ya? Iya Bano, bener banget. Jadi ternyata selain yang sudah kita kenal nih, kayak aku perempuan gitu kan, memiliki kromosom XX, kemudian Banu laki-laki itu kan kromosomnya XY. Ternyata ketika kita membicarakan jenis kelamin, membicarakan tidak bisa lepas dari kromosom, ini ada loh teman-teman yang kromosomnya tidak XX ataupun XY. Mereka memiliki kromosom yang berbeda. Ada yang XXY, ada yang XXX, kemudian XY tapi lebih kuat ke perempuan, ada XX tapi lebih kuat ke laki-laki ataupun X0. Nah, teman-teman ini disebut dengan intersex. Biasanya mereka memiliki 2 jenis alat kelamin, namun hanya satu yang berkembang. Tapi ini tidak semua teman-teman intersex seperti ini kondisinya ya Banu. Jadi semuanya itu memiliki kondisi masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Nah, di saat mereka lahir, ini memang sudah terlahir demikian, itu biasanya oleh pihak keluarga, oleh pihak dokter, karena kurangnya informasi, kemudian juga mahalnya biaya operasi dan juga masih kecil ya, kita belum bisa melihat nih nantinya hormon yang berkembang itu apa gitu. Maka kebanyakan ditetapkan menjadi perempuan. Tapi pada perkembangannya itu bisa saja memang organ reproduksi perempuannya yang berkembang atau ternyata organ reproduksi laki-lakinya yang berkembang. Ini harus dilihat dulu sampai ketika dewasa. Nah, setelah dewasa baru bisa dilakukan operasi untuk penentuan atau penetapan jenis kelamin yang dipilih ya, sesuai dengan hormon yang menjadi dominan di teman-teman ini. Seperti itu. Tapi ada juga sih teman-teman yang memang
menyatakan diri ya udah menerima saja keadaannya dan tidak mau melakukan operasi. Ini juga ada ya. Saya pernah ketemu seperti ini ya, memang mereka adalah intersex seperti itu. Tapi pengetahuan soal ini kan belum banyak yang tahu begitu. Makanya kecenderungan keluarga dan dokter menetapkan jenis kelamin dari teman-teman ini. Kemudian kalaupun tumbuh dewasa gitu dan banyak orang yang mengetahui kondisinya, ujung-ujungnya adalah diskriminasi. Padahal ini kita tidak membicarakan soal orientasi seksual dan yang lain ya. Ini memang kodrati gitu. Sudah given, sudah ada sejak lahir gitu. Tapi diskriminasi yang mereka terima juga masih sangat kental, masih sangat banyak. Bahkan kan suka dibuat bercandaan ya, dibuat bercandaan hermaprodit dan sebagainya. Padahal kan itu istilah untuk untuk masalah hewan gitu, untuk hewan, bukan untuk ke manusia. Kita memiliki istilah ini tapi jarang sekali mendengarnya, dan ketika kita mengucapkan hermaprodit begitupun itu kan kita seperti melakukan stigma melakukan diskriminasi terhadap teman-teman ini. Kayak gitu sih, Banu. Nah, tadi pas banget Mbak Eka ngomongin orientasi seksual. Ini kayaknya ada satu istilah yang Mbak Eka yang sering disebut-sebut ketika kita ngomongin gender, SOGIE, SOGIE. Nah, itu tuh apa tuh? Apa sih masing-masing tuh seperti apa? Oh iya. Nah, kalau tadi ya, jadi kita urutin nih. Ketika kita ngomongin soal jenis kelamin atau seks, itu kan apa kromosom, apa organ reproduksi yang ada saat kita lahir, ya kan? Kalau gender itu apa peran posisi kita di masyarakat. Dan ini sangat cair. Kemudian apa sih orientasi seksual? Nah, orientasi seksual ini adalah kepada siapa aku jatuh cinta, kepada siapa Bex jatuh cinta, kepada siapa Alvan dan Iben jatuh cinta. Apakah kepada sesama perempuan ataukah ternyata kepada orang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengannya. Kayak begitu sih. Urusan jadi, hati ya. Ini tuh urusan hati banget gitu loh, Bex. Gitu. Jadi yang ini akhirnya nanti kita jadi ngomonginnya soal ada yang suka dengan yang memiliki jenis kelamin yang sama, ada juga orang-orang yang suka dengan yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya. Kayak gitu sih kalau ngomongin orientasi seksual. Terus ada lagi nggak IE-nya mungkin expression ya, kalau nggak salah E-nya. Kita ngurutin nih jadinya ya. Kan orientasi seksual, identitas seksual itu bagaimana kita mengidentifikasi orientasi dan perilaku seksual kita. Kayak begitu. Jadi mau diidentifikasi seperti apa sih? Aku ini laki-laki atau perempuan ya? Kayak gitu. Kemudian SOGIE udah. Terus ekspresi gender adalah bagaimana kita mengekspresikan diri. Nah ini nih Bex kan suka banget sama K-pop ya. Lumayan. Lumayan ya. Coba dulu nih ya, ekspresi gender seorang laki-laki itu harus kayak gimana sih, Bex? Harus maskulin ya. Gitu kan, maskulin. Harus rambutnya ini apa gimana gitu kan. Maskulin, nggak make upan. Ya kan? Nah, kalau itu kan yang dilekatkan kepada laki-laki, sedangkan yang zaman 90-an. Sedangkan yang dilekatkan pada perempuan itu kan harus rambut panjang, dandan, bibir merah kayak gitu-gitu kan.
Padahal kan setiap orang ya bebas dong berekspresi sesuai dengan yang dia inginkan. Bisa saja seorang perempuan itu memilih nggak make upan, memilih pakaian-pakaian cowok, memilih sepatu boot daripada sepatu heel, seperti itu boleh. Dan bagaimana juga para laki-laki itu boleh kok make upan, boleh pakai fashion perempuan. Karena kan sekarang sudah mulai banyak ya ekspresi gender ini mulai bisa lebih bebas gitu daripada dulu yang sangat strict pada apa yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Saat ini contohnya kayak BTS, EXO gitu kan mereka bebas ya mengekspresikan bagaimana mereka. Padahal kalau kita runut-runut itu kan sebenarnya enggak. Kalau laki-laki nggak kayak gitu. Makanya suka ada juga yang komen mereka adalah terlalu kemayu dan sebagainya. Padahal itu ekspresi mereka kayak gitu. Seperti itu sih. Oke, menarik banget Mbak Eka. Jadi itu malah sekarang seperti kebutuhan ya untuk kayak skincare buat pria gitu karena budaya dari K-pop ini. Kalau dari Mas Alvan sendiri ada tambahan nggak info soal Sogi ini? Ya mungkin sedikit tambahannya apa ya. Yang pasti kan kalau dari penjelasan yang Mbak Eka itu ya sifatnya memang sangat cair ya terkait dengan misalnya orientasi seksual itu, termasuk juga dengan identitas gender. Jadi memang sangat cair dan menurut saya memang sangat complicated gitu ya. Jadi dia mungkin dalam masa proses perkembangannya dari mulai remaja secara hormonalnya dia mengarah ke identitas orientasi seksual tertentu, kemudian ketika beranjak dia dewasa mungkin ada bergeser atau berubah, kemudian mungkin juga bisa berubah kembali dan seterusnya. Jadi memang kalau menurut saya memang terkait dengan identitas gender, orientasi seksual itu memang sifatnya sangat fluid, sangat cair, sangat complicated. Tinggal bagaimana masing-masing individunya itu bisa memahami, mengidentifikasi di mana identitas gendernya, orientasi seksualnya, kemudian juga pihak-pihak di luar individunya pun bisa menerima dan memahaminya juga gitu kan. Tadi misalnya contohnya K-pop juga sudah di luar sudah seperti itu, sudah relatif baik menerimanya. Tapi kalau saya lihat juga di Indonesia juga ya dinamis gitu ya, di beberapa lembaga atau komunitas tentu juga sudah ada yang sangat terbuka gitu kan, mahasiswa misalnya yang ingin menunjukkan maupun dia laki-laki tapi ingin menunjukkan identitas gendernya sebagai perempuan gitu, yang saya tahu memang sudah ada yang menerima gitu ya beberapa kampus. Tapi tentu di banyak masyarakat di Indonesia juga masih banyak yang belum bisa menerima hal-hal seperti itu. Jadi memang itu sifatnya dinamis juga di masyarakat, tinggal memang bagaimana juga kita di masyarakat juga bisa lebih menerima segala macam situasi yang mungkin sangat complicated yang dialami seorang individu terkait dengan identitas gender dan orientasi seksualnya. Ya, tadi yang disebut Mas Alvan ternyata kalau soal Sogi itu memang cair banget ya. Itu ya dinamis bentuknya dan ada berbagai macam definisi kalau di Sogi tadi. Ada soal orientasi, ada soal identitas, ada soal ekspresi dari masing-masing gender yang ada di dalam diri manusia. Mungkin nanti aku juga pernah dengar soal queer. Nah itu queer itu apa ya kira-kira ya? Bentuknya itu apa mirip dengan Sogi atau seperti apa ya? Itu mungkin nanti ya sama Mbak Eka atau Mas Alvan. Tapi yang saya juga ingin tanyakan sebenarnya, apakah di Indonesia itu untuk Sogi atau gender itu sudah cukup terjamin ya? Misal dari sudut pandang hak asasi manusia, sebenarnya negara itu harus bagaimana sih menyikapi isu Sogi atau gender ini? Mungkin dari Mbak Eka, silakan. Iya, Banu. Jadi kalau ini kan memang akhirnya kita tidak bisa lepas dari membicarakan
gimana nih negara melakukan penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan ya. Karena tadi seperti Alvan bilang, it's so complicated gitu kan. Nanti dan ini sangat cair sifatnya. Harusnya apa yang dilakukan oleh negara? Kita kembali lagi sih ke kewajiban negara, bahwa negara punya 3 kewajiban untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi semua warganya, terlepas apapun ekspresi gendernya, orientasi seksualnya, bahkan gender yang dia pilih yang mungkin berbeda dengan jenis kelaminnya, kayak begitu ya. Tapi masih banyak persoalan karena kita masyarakat yang cukup biner ya, yang hanya tahu laki-laki, perempuan harus, laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Makanya seperti tadi ketika ada laki-laki yang memilih untuk tinggal di rumah, ini menjadi aneh dipandang oleh masyarakat. Nah, ya, dan negara juga sebenarnya belum bisa mengakomodir juga ya, kayak teman-teman yang memilih gender yang berbeda dengan jenis kelaminnya, seperti teman-teman transgender. Mereka kan memiliki kesusahan untuk mendapatkan KTP ya, walaupun saat ini Dukcapil sudah cukup baik mulai memberikan KTP kepada teman-teman transgender. Tapi kita bayangin beberapa saat yang lalu ketika mereka susah memperoleh KTP, akibatnya apa? Akibatnya pemenuhan hak kesehatannya untuk membuat BPJS seperti itu kan jadi terhambat. Kemudian ketika dia mau mendaftar sekolah nggak punya KTP, jadi terhambat juga kayak begitu-gitu. Kemudian juga dia juga nggak bisa melamar pekerjaan yang baik. Ini berefek pada hak-hak dia yang lain. Kemudian masih banyaknya kekerasan di mana negara tidak bisa memberikan perlindungannya ya. Ini contoh konkret aja nih yang kan kita alami juga gitu. Komnas HAM pernah mengalami bagaimana kita melakukan sebuah pelatihan hak asasi manusia untuk teman-teman transgender, namun diserang oleh organisasi masyarakat sipil, di mana sebenarnya polisi ada saat itu tapi tidak melakukan apa-apa. Padahal kan ini harusnya negara melalui polisi hadir memberikan perlindungan, dan di situ juga ada orang Komnasnya loh gitu. Tapi kita baik pesertanya yang transgender maupun panitia dari Komnasnya sama-sama mendapatkan intimidasi, bahkan ada narasumber yang terkena pukul. Ini kita bayangin ya, untuk sebuah acara yang ada teman-teman Komnasnya, ada kitanya gitu tuh mendapatkan ancaman seperti ini. Bagaimana kalau teman-teman ini berkumpul sendiri? Bagaimana ancaman yang mereka terima? Bagaimana kalau nggak ada polisi sama sekali? Kekerasan seperti apa yang mereka dapatkan? Bahkan kan sempat ya 1 atau 2 tahun yang lalu seorang transgender yang dibakar hidup-hidup gitu kan. Ini dan polisi tidak menindaklanjuti kasusnya. Ini seringkali negara tidak hadir untuk persoalan seperti ini. Kemudian terkait apa ya, kekerasan yang lain yang terjadi ya, kayak seumpamanya teman-teman perempuan yang ternyata memiliki kesukaan terhadap sesama perempuan. Ini kita ada biasanya pihak keluarga itu kan melakukan yang namanya correctional rape. Jadi pemerkosaan yang maksudnya untuk mengkoreksi orientasi seksualnya. Ini kan bagaimana mungkin praktek-praktek ini terjadi, dibiarkan gitu terjadi oleh negara, dan ini memang masih ada gitu ya, keluarga sengaja mengundang pihak lain atau bahkan dinikahkan paksa supaya dia kembali memiliki orientasi seksual yang sesuai dengan harapan orang tuanya. Ini masih terjadi dan negara belum banyak mengambil tindakan dalam hal ini. Selanjutnya, bagaimana teman-teman transgender itu susah ya untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di kantor-kantor seperti itu. Jadi mereka lebih banyak bekerja di sektor-sektor ini ya, kayak di salon, kemudian pekerjaan-pekerjaan kasar begitu. Nah,
ini mereka tuh nggak ada jaminannya gitu. Kemudian teman-teman yang gay, kemudian yang lesbian gitu, ketika mereka benar-benar menyatakan dirinya seperti itu, menyatakan orientasi seksualnya, ini kan juga mendapatkan diskriminasi ketika ingin melamar pekerjaan ataupun mengakses pendidikan. Nah, dan negara nggak hadir untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi banyak banget sih PR-nya ya Banu ya. Kalau kita membicarakan soal apa sih yang belum diberikan gitu. Kalau kemarin seperti kita ingat kembali teman kita sama kemarin yang bilang apa yang belum diberikan ya, kayaknya semua gitu kan, dia sempat menyatakan itu ya. Iya. Iya, iya menarik ya kalau untuk negara ya. Ya walaupun kalau kita lihat di undang-undangnya itu tidak mengenal gender dan jenis kelamin ya, karena disebutkan barang siapa, setiap warga negara, tapi ternyata aparatnya justru yang kalau kita lihat mereka melanggar undang-undang. Ya, ada tambahan mungkin dari Mas Alvan terkait sudut pandang dari negara ini apa yang harus dilakukan ya oleh negara. Ya, makasih Mas Iben. Ya, tadi banyak disampaikan oleh Mbak Eka bagaimana tantangannya memang sangat berat. Jadi memang yang mungkin tantangan utamanya memang sekarang ialah bagaimana negara bisa dan mau dan mampu untuk mengakui gitu loh, mengakui bahwa ragam identitas gender ini sangat beragam, orientasi seksual ini sangat beragam gitu. Bagaimana pijakannya sebenarnya kan di banyak sekali budaya-budaya di Indonesia yang memang juga sudah mengakui gitu, mengakui bagaimana keberagaman dalam aspek identitas gender dan orientasi seksual ini memang beragam di berbagai beberapa budaya di masyarakat Indonesia. Memang itu sudah diakui dan memang menjadi bagian dalam budaya masyarakat. Tapi memang lagi-lagi ya, tadi kan kita bicara tentang identitas gender ini kan memang tidak terlepas dari banyak faktor gitu kan, banyak nilai yang bertemu di sana. Ada agama, ada sosial, ada sejarah masyarakat dan lain sebagainya. Negara memang posisinya ya dia sebagai bisa penengah gitu kan dalam berbagai macam arena tadi gitu, bahwa negara harus memposisikan diri bahwa betul tadi yang disampaikan Mas Iben bahwa memang ya memperlakukan semua orang ini, semua penduduk sebagai warga negara gitu, tanpa memandang segala macam latar belakang identitas gendernya, sukunya, orientasi seksualnya dan seterusnya. Jadi memang fokusnya memang baiknya negara mengakui dan kemudian menerima segala macam keragaman ini dengan tetap berkonsisten terhadap posisinya melihat penduduk sebagai warga negara yang mempunyai hak asasi manusia. Mungkin itu Mas Iben tambahannya sedikit. Terakhir nih dari aku buat Mas Alvan, kalau perjuangan gender itu kan selalu identik ya sama perempuan, tapi ini narasumber kita hadir nih pria gitu, menarik banget. Jadi kenapa sih Mas Alvan tuh mau sih ikut menyuarakan ini gitu? Ya, makasih baik pertanyaannya. Kenapa? Ya menurut saya memang ya tantangannya memang sangat berat gitu ya. Yang tadi banyak diceritakan oleh Mbak Eka, tantangannya sangat berat. Jadi memang baiknya memang tantangan yang sangat berat ini memang dihadapi oleh kita bersama-sama gitu loh. Termasuk juga mau laki-laki, mau perempuan, mau siapapun itu, mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua. Memang baiknya ya kita bersama-sama gitu menghadapi tantangan bersama ini, menghadapi tantangan yang berat ini. Masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Kita sebagai bagian dari Komnas HAM, kita sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari keluarga dan seterusnya. Jadi memang menurut saya besar dan beratnya tantangan ini ya kita harus menghadapinya secara bersama-sama dan rasanya itu yang bisa kita lakukan gitu kan, bagaimana kita berkontribusi terhadap hal-hal yang positif, hal-hal yang baik terhadap nilai-nilai kemanusiaan gitu. Mungkin itu sedikitnya, baik.
Bener, kita kayaknya harus bareng-bareng karena kita nggak bisa sendiri gitu untuk dalam isu gender ini. Kalau Mbak Eka sendiri ada pesan yang mau disampaikan nggak terakhir? Iya, makasih Bex. Aku justru tertarik menjadikan pertanyaan Bex yang terakhir ini sebagai pesan ya Bex ya, bahwa perjuangan gender itu tidak melulu hanya untuk perempuan, tapi ketika kesetaraan itu terjadi gitu tuh, semua yang menikmati itu baik laki-laki, perempuan maupun teman-teman transgender. Jadi mari memang ini disuarakan bersama, tidak hanya para perempuannya, tapi juga lebih banyak teman laki-laki yang ikut menyuarakan kesetaraan gender, menyuarakan respect pada seseorang. Nggak usah pusing apa identitas gendernya, ekspresi gendernya, orientasi gendernya dan sebagainya. Yang penting tugas kita adalah respect pada dia, seperti itu. Wah, ternyata kita sudah 30 menit ya bincang santai bareng Mas Alvan sama Mbak Eka. Udah banyak pengetahuan dan wawasan yang kita dapat mengenai gender dan jenis kelamin. Juga tadi termasuk juga ada soal SOGI, kemudian juga soal kewajiban negara dari sudut pandang hak manusia, dan ada yang terakhir yang menarik bahwa sebenarnya perjuangan gender itu nggak hanya dilakukan oleh perempuan, tapi seharusnya oleh laki-laki dan perempuan dan seluruh gender yang ada di bumi ini. Ya, kita sudahi untuk podcast kita kali ini, tapi kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Mungkin bisa dikirimkan melalui email di tangkaprasa@komnasham.go.id. Kemudian juga teman-teman Happy Humans bisa mengikuti kami di media sosial kami di Instagram @komnasham, kemudian di Twitter @komnasham, kemudian juga ada Facebook @komnasham, dan juga kita juga ada di YouTube @komnasham channel. Dan untuk live chat teman-teman Happy Humans bisa mengunjungi kami di website tanggaprasa.id setiap hari kerja di jam 1 hingga jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Mbak Eka dan Mas Alvan. Sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tangga Prasa berikutnya. See you, salam sehat untuk semuanya.